Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abidah Dianatul Azizah akan mempresentasikan makalah yang telah saya susun dengan judul Tinjauan Hukum atas Penetapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Baik, sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang mengapa pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor, menjadi topik penting untuk kita bahas. Sebagaimana kita ketahui, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting. Pajak tidak hanya berfungsi untuk membiayai pembangunan nasional, tetapi juga menjadi tulang punggung bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi. Dalam konteks daerah, pajak berperan besar dalam mendukung pendapatan asli daerah atau PAD. Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi besar adalah pajak kendaraan bermotor atau PKB. Hal ini wajar karena jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, dan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber penerimaan signifikan bagi daerah. Seiring berkembangan, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau Undang-Undang HKPD. Undang-undang ini menghadirkan pembaruan dalam sistem perpajakan daerah. Salah satu ketentuan barunya adalah mengenai opsen PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor. Opsen inilah yang menjadi fokus pembahasan video saya kali ini. Setelah memahami posisi pajak, khususnya PKB, dalam mendukung pendapatan daerah, mari kita beralih pada pembahasan mengenai dasar hukum opsen PKB itu sendiri. Opsen PKB pada dasarnya bukanlah pajak baru. Ia merupakan pungutan tambahan yang melekat pada PKB dan pelaksanaannya diatur dalam Pasal 83 dan Pasal 191 Undang-Undang HKPD. Opsen ini mulai berlaku pada 5 Januari 2025, yaitu 3 tahun setelah undang-undang diundangkan. Opsen memiliki legitimasi yang jelas karena diatur dalam undang-undang sesuai prinsip legalitas pajak yang termasuk dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, pungutan ini sah secara konstitusional dan tidak dapat dianggap sebagai beban pajak baru. Opsen ini hanya mengatur mekanisme pembagian penerimaan yang lebih adil, terutama antara provinsi dengan kabupaten atau kota. Jika tadi kita sudah tahu dasar hukumnya, sekarang kita lihat bagaimana opsen ini diterapkan dalam praktik, khususnya dari sisi mekanisme pemungutannya. Secara teknis, opsen dipungut bersamaan dengan PKB. Jadi ketika wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor atau melakukan balik nama kendaraan, secara otomatis di dalam pembayaran sudah termasuk opsen. Pertama, bagian pajak pokok tetap masuk ke provinsi, sedangkan bagian opsen dialokasikan langsung ke kabupaten atau kota. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu melakukan pembayaran terpisah dan opsen tercatat secara transparan dalam STNK atau bukti pembayaran pajak. Peran opsen ini cukup penting. Pertama, ia memperkuat penerimaan daerah karena kabupaten atau kota sebelumnya hanya mengendalikan transfer pusat dan pajak lokal yang terbatas. Kedua, opsen meningkatkan transparansi fiskal karena masyarakat bisa melihat dengan jelas kemana arah pembayaran pajaknya. Ketiga, opsen mendukung program pembangunan lokal, misalnya pembangunan jalan, transportasi publik, hingga keselamatan lalu lintas. Namun demikian, pelaksanaan opsen juga menghadapi tantangan, misalnya koordinasi antara provinsi dan kabupaten, kesiapan sistem administrasi, serta pemahaman masyarakat agar tidak menganggap opsen sebagai pajak baru. Namun, kebijakan yang bagus di atas kertas tentu saja tidak lepas dari hambatan dalam pelaksanaan. Karena itu, pada bagian berikutnya saya akan membahas tantangan yang mungkin dihadapi sekaligus peluang yang bisa dimanfaatkan dari opsen PKB. Ada beberapa tantangan utama dalam implementasi opsen. Yang pertama, kesiapan administrasi perpajakan daerah. Jika sistem pencatatan antara provinsi dan kabupaten atau kota tidak sinkron, maka bisa muncul perselisihan data. Yang kedua, pemahaman masyarakat.
Sosialisasi perlu dilakukan agar wajib pajak mengerti bahwa absen bukan pajak tambahan. Yang ketiga, dinamika politik daerah. Koordinasi yang kurang harmonis antara provinsi dan kabupaten atau kota dapat menghambat kelancaran distribusi absen. Jadi, meskipun ada beberapa kendala yang perlu diperhatikan, di sisi lain absen juga menghadirkan peluang besar bagi daerah untuk berkembang lebih mandiri. Di antaranya yaitu pertama, memperkuat kemandirian fiskal dengan menambah PAD secara langsung. Kedua, meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik karena masyarakat tahu kontribusi mereka bagi daerah. Yang ketiga, memberi ruang bagi inovasi kebijakan fiskal. Daerah dapat lebih leluasa membiayai program pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Setelah membahas dasar hukum, mekanisme, serta tantangan dan peluang yang ada, kita bisa menarik benang merah dari keseluruhan pembahasan ini pada bagian penutup. Sebagai kesimpulan, absen PKB adalah instrumen penting dalam memperkuat fiskal daerah. Absen bukan pajak baru, melainkan mekanisme pembagian hasil yang adil antara provinsi dan kabupaten atau kota. Dengan adanya absen, kabupaten atau kota memiliki penerimaan tambahan yang bisa digunakan untuk meningkatkan layanan publik tanpa menambah beban wajib pajak. Namun, agar implementasinya berjalan efektif, perlu kesiapan regulasi teknis, sistem informasi perpajakan yang terintegrasi, serta sosialisasi kepada masyarakat. Jika ini dilakukan dengan baik, maka absen dapat menjadi langkah maju dalam mendukung kemandirian fiskal daerah sekaligus mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai absen PKB. Semoga pembahasan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peran absen dalam memperkuat keuangan daerah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.